Nah, karena beliau ini juga dari bagian metodologi ya Pak. Betul. Kita mau belajar sedikit, tapi sederhana aja ya Pak, nggak usah pakai rumit-rumit cacing-cacing gitu ya metodologi. Sebenarnya Pak, kan pasti ada dinas juga yang pengen buat survei sendiri misalnya seperti itu, atau mungkin kita sendirilah, atau mungkin pengen buat survei sendiri. Sebenarnya secara pikiran, kalau karena kita di BPS mungkin mikirnya sudah terlalu ribet, tapi secara kita sebagai orang awam nih Pak, sebenarnya metodologi yang bagus itu yang gimana sih Pak kalau kita mau melakukan survei? Oke. Jadi gini ya, di anggapan masyarakat dan mungkin juga kita yang selalu kita pakai untuk menghemat biaya dan menghemat waktu. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan menggunakan sampel itu akurat juga enggak? Ya kan? Dibandingkan sensus gitu. Nah, orang itu awam itu mengatakan bahwa sensus itu pasti lebih akurat daripada survei, karena sensus dicatat semuanya kan? Betul. Semua. Tapi itu ya dan tidak. Ya dan tidak gitu. Kalau seandainya Anda punya data yang akurat betul, ya kan? Tapi dananya 100 juta untuk menghasilkan data itu, dibandingkan dengan sedikit lebih tidak akurat, tapi Anda bisa menghemat, katakanlah menjadi cuma 5 juta, 3 juta, pilih mana? Saya memilih yang kurang sedikit akuratnya, tapi cost-nya bisa turun banyak kan gitu. Gitu. Jadi pengambilan sampel, bukan pengambilan sampel, survei dengan sampel itu masih lebih baik daripada sensus kalau nggak ada biayanya. Ya, oleh karena itu kalau Anda lihat BPS itu sensus nggak setiap tahun, betul. Ya kan? Setiap tahun. Kenapa? Karena cost-nya tinggi. Nah, problem dari sampel itu, survei itu adalah pengambilan sampelnya. Selama pengambilan sampelnya itu representatif, bisa mewakili populasinya, akurasinya bisa dijamin dengan biaya yang lebih sedikit ya. Ini contohnya ya, contohnya mungkin ya kawan-kawan mungkin nggak menyadari. Yang namanya Susenas, siapa yang tidak percaya data Susenas? Ini percaya data Susenas, tapi itu bukan sensus loh. Betul. Sakernas begitu juga. Ya, survei apa lagi? Kalau survei mesti tidak. Tapi siapa yang menyatakan itu datanya jelek? Enggak. Orang-orang sosial itu selalu menggunakan data Susenas dan Sakernas untuk melihat fenomena tentang konsumsi, tenaga kerjaan. Gitu. Tapi itu semua harus Anda sadari itu bukan sensus. Coba kalau kita melakukan sensus seperti Susenas itu, berapa biaya yang harus dilakukan? Nah, kuncinya adalah sampel tadi, ukuran sampelnya, berapa sampelnya, seberapa jauh tingkat keterwakilannya. Dan survei yang menggunakan sampel itu harus selalu juga mengeluarkan sampling error-nya gitu, ya kan? Itu yang akan menandakan seberapa besar keakurasian survei tadi. Ya, mudah-mudahan jelas ya gitu. Udah jelas Pak. Seperti kuliah nih, kan saya ngeliat Bapak tuh kayak lagi kuliah gitu. Itu, jadi kita memang harus mengedukasi ya, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sensus itu tidak mesti harus kita lakukan, ya kan? Karena ada beberapa hal yang nggak akan bisa kita lakukan dengan sensus, betul, ya kan?
tadi saya katakan di awal ya bahwa bahwa data itu harus up to date. Betul. Kalau Anda melakukan Susenas gitu ya, katakan Susenas itu bukan survei tapi sensus, isinya kayak Susenas itu. Jadi kalau ada penduduk 10 juta ditanyain semuanya gitu, hasilnya akan keluar mungkin 10 tahun kemudian. Saking lamanya harus mencacah itu kan gitu. Apa mau begitu kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi banyak pertimbangan yang harus kita lihat ya untuk apakah ini sensus atau survei. Biasanya memang tadi saya katakan bahwa orang itu lebih puas dengan sensus karena semua didata. Tapi tidak selamanya itu betul. Tidak selamanya itu betul. Gitu, betul ya. betul pas mantap Pak. Karena memang kalau orang kan berpikir gini Pak, datanya kalau survei mah nggak mewakili semuanya, padahal sebenarnya nggak gitu juga ya kan ya Pak. Saya kasih contoh ya, contohnya agak sederhana saja, tetapi biasanya saya berikan pada saat saya ngajar ya kepada kawan-kawan yang memang buta statistiknya. Saya buta Pak. Contohnya gini ya, ini contohnya ekstrim. Oh oke. Ekstrim ya. Aida, Iya betul. udah menikah? Sudah Pak. Dah. Anaknya 10, katakan itu ya. Banyak Oke, banget, 10. Pak. Anaknya 10, kembar 10. Aduh. Kembar itu. Betul. Ya, ini ekstrim ya. Aduh betul. Sekarang kalau Anda kembar 10, Anda pengen tahu tentang ukuran sepatunya si 10 orang itu, Anda mau nanya satu-satu enggak? Enggak lah, karena mau kembar kok. Kembar itu sama. Ambil satu. Berapa ukuran sepatumu? 38, Pak. Anda beli sepatu ukuran 38 10 orang, beres urusannya. Ya kan? Nggak perlu Anda tanyakan. Betul. Sekarang Aida punya adik. Anaknya 10 juga, tapi nggak ada yang kembar. Nah, Anda memerlukan ukuran sepatu satu-satu kan? Iya. Kalau Anda tanya cuma satu, nggak mewakili semuanya. Iya. Nah, berarti dalam kasus itu nggak bisa sampelnya satu. Betul. Dalam kasus kembar 10, sampelnya satu cukup. Betul nggak? Nah, dalam statistik itu namanya apa? Tingkat homogenitas. Semakin dia homogen, ambil sampelnya dikit saja. Kalau homogen, nggak perlu sensus. Apa? Ngabisin duit, ngabisin biaya, ngabisin waktu kan? Anda tadi nanyain 10 anak. Oh jelas 10 itu kembar semua kok. Iya. Ya kan homogen gitu. Nah itu beberapa pemahaman yang mungkin sederhana ya. Cuman mungkin dikatakan terlalu gampang itu. Tapi orang nggak menyadari bahwa itu sebenarnya ya kayak gitu. Cuma ya kan gitu. Ya, jadi statistik itu nggak rumit sebenarnya. Kita sendiri yang bikin rumit. Ya kan sederhana saja statistik itu. Dan setiap orang itu selalu bergelut dengan data. Sadar tidak sadar dia. Ya kan? Bangun tidur sampai mau tidur itu selalu dengan data. Betul. Ya, jadi Betul. mencintai statistik itu sebenarnya sudah ini hukum alam. Orang itu mungkin cuma nggak sadar aja. Gitu. Kayaknya kita perlu melakukan hal menyadarkannya ya Pak. Iya betul. Menyadarkan itu. Soalnya kalau orang mikir kan kerja di mana statistik pasti susah ya katanya gitu kan ya Pak. Saya pernah itu pengalaman pribadi. Saking orang menganggap sulitnya. Saat itu sedang tinggi-tingginya pembicaraan tentang angka kemiskinan. Oh, ya kan? betul. Kemiskinan. Nah itu pada saat rapat di Pemda, begitu ada pokja kemiskinan gitu, yang ditunjuk selalu kepala BPS. Kepala BPS tuh yang sukanya rumit-rumit itu, jadi ketua pokja kemiskinan. Masya Allah, ya selalu begitu. Gitu, karena rumit-rumit gitu. Padahal sebenarnya saya sederhana saja. Nah, apa sih yang ditakutkan ya kan? Betul. Buktinya Aida lulus kan? Iya. Lulus. Sebenarnya menyenangkan sih Pak. Menyenangkan, cuman mungkin meliterasi masyarakat yang sebenarnya statistik itu bukan hanya sekedar data atau sesuatu yang rumit gitu kan. Karena kadang mereka memang kesulitannya itu tuh Pak, kayak baca tabel yang seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya itu sesuatu yang mungkin di sekolah pun sebenarnya dipelajari juga gitu kan ya Pak. Tapi karena mungkin mereka kurang pemahaman jadinya seperti itu gitu. Keren sekali. Cuman kayaknya bagian metodologi nanti jadi kuliah panjang kita Pak, jadi kuliah ringan. Sejauh ini Pak, pengalaman di metodologi ini, tantangan terbesarnya apa? Oke.
Tantangan terbesarnya ya metodologi. Tentu saja yang pertama adalah cost ya. Cost itu bukan berarti uang ya. Cost itu adalah cost of resources. Bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya finansial, ya kan? Itu yang menjadi masalah itu. Kenapa gitu? Karena orang itu yang paham tentang sampling itu kan jumlahnya kan nggak banyak. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau cost tadi, kalau di pemerintah APBN itu kan tidak bisa menjamin ketersediaan dana untuk melakukan sensus gitu kan. Nah itu memang peran metodologi menjadi krusial gitu. Nah kemudian kalau dari sisi yang non teknis ya itu, dari sisi teknis juga banyak sekali ke tantangannya ya gitu. Sekarang model yang namanya disebut sebagai dynamic population. Jadi populasinya kan bertambah, populasinya nambah. Jadi kita itu kalau di metodologi kalau mau melakukan survei itu kan kita punya satu frame, ya kan? Frame-nya itu artinya frame itu daftar dari setiap orang di populasinya, itu namanya frame. Kan? Dari frame itu kita ambil sampel kan gitu. Nah itu kan dengan metode yang lama itu kan frame-nya tetap supaya representatif kan gitu. Cuma frame-nya itu sekarang itu berkembang terus gitu kan. Nah, berkembang terus itu menjadi kita tidak tahu sebenarnya populasinya seperti apa. Itu mesti harus dikembangkan sebuah metodologi yang bisa mengakomodir seperti itu. Gitu. Ya. Contohnya contoh yang berkembang terus gitu. Katakan dan kita mungkin kadang-kadang tidak tahu jumlah populasi sebenarnya berapa gitu. Coba ya, kita pengen menghitung ini contoh yang krusial. Menghitung berapa sih jumlahnya kuda liar di Sumbawa. Susah. Populasinya kita nggak ngerti kan. Kudanya beda-beda gitu kan. Ini ada sebuah pemikiran nih bagaimana caranya. Ya kan? Nah itu. Kemudian aquatic sampling itu juga. Aquatic sampling itu sampel-sampel yang berhubungan dengan perairannya, termasuk berapa jumlah ikan. Yang itu kan kita nggak tahu kan. Itu dinamis sekali gitu. Nah, itu tantangannya ya. Nah, tetapi saya yakin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, itu kayaknya bisalah diatasi ya. Tantangan besar gitu. Pasti bisa itu Pak. Pasti Optimis. bisa. Optimis lah. Ya kan? Oke, terima kasih Pak Heru sudah banyak pengetahuan nih metodologi EPSS dan mungkin sebenarnya banyak lagi ya kan Pak kan cuman nggak usah panjang-panjang lah ya Pak ya kita ringan-ringan aja dulu. Ringan-ringan aja lah. Gitu. Yang penting bermanfaat buat yang lain. Terima kasih Pak Heru, semoga selamat sampai di BPS RI. Kirim salam buat teman-teman yang ada di BPS RI dan jangan bosan datang ke Sumut ya Pak. Siap. Saya nggak pernah bosan datang ke Sumut ya. Saya punya teman banyak di Sumut. Walaupun mohon maaf kadang-kadang saya itu ingat ya, tapi mohon maaf lupa namanya. Saking banyaknya orang Sumut yang jadi kawan saya. Mohon maaf kalau saya lupa gitu ya. Nah, tapi lupa sama kawan di Sumatera Utara itu juga siksaan sendiri bagi saya. Nggak enak bener sih ini yang namanya lupa gitu. Tapi itulah karena sudah sepuh kali ya. Sudah sepuh tapi masih ini loh Pak, masih cerdas dan cemerlang. Oke, terima kasih Pak Heru, sehat-sehat selalu. Terima kasih kawan cerita, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.